Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Sesungguhnya segala puji adalah milik Allah Subhanahu tabaraka wa taala. Maka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sajalah hendaknya kita memuji, memohon pertolongan, juga memohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kita. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sajalah hendaknya kita memohon perlindungan dari kejahatan diri kita dan dari keburukan amal-amal kita. Barang siapa yang Allah berikan hidayah, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada pula yang dapat memberinya hidayah. Kita bersaksi bahwa saya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala semata yang tiada sekutu baginya. Dan kita bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasulnya dan tiada lagi nabi dan rasul setelahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan salawat dan salamnya kepada beliau Rasul, juga kepada para keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikuti petunjuknya dengan sebenar-benarnya hingga yaumil akhir. Baik anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini Bapak akan sampaikan tentang materi akhlakul karimah. Akhlakul karimah atau perilaku terpuji atau perilaku yang mulia. Pada materi ini Bapak berharap kita semua benar-benar memiliki dan mengamalkan akhlak mulia ini. Sebagaimana akhlak mulia juga pada sekolah kita menjadi prioritas utama sebagai visi sekolah kita, yaitu terwujudnya siswa dan siswi yang berakhlakul karimah, kemudian kreatif dan berprestasi. Nah, oleh karenanya sekolah kita menempatkan akhlakul karimah sebagai prioritas utama. Karena apalah gunanya pengetahuan, apalah gunanya prestasi tanpa akhlak yang mulia, tanpa akhlak yang baik, semuanya akan menjadi fata morgana, akan menjadi sia-sia. Anak-anak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya Bapak akan sampaikan tentang fadilah atau keutamaan akhlak mulia. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya mensyariatkan akhlakul karimah atau akhlak mulia ini kepada setiap mukmin. Dan akhlak mulia ini juga lah termasuk salah satu fungsi atau tujuan diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innama bu'itsu illa liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak. Nah, adik-adik sekalian, anak-anak sekalian, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan tauhid yang kemudian menyempurnakan akhlak. Kemudian keutamaan berikutnya adalah bahwasanya akhlak mulia ini juga adalah sebagai tolak ukur kesempurnaan iman seseorang. Jadi untuk mengukur, untuk mengetahui sempurnanya iman seseorang adalah dari akhlak mulia. Sebagaimana sebuah hadis dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan." Bahwasanya kesempurnaan atau yang paling sempurna iman seseorang adalah yang paling baik akhlaknya. Subhanallah. Akhlak menjadi prioritas utama dalam syariat Islam. Oleh karenanya dari ibadah-ibadah ritual atau ibadah-ibadah mahdoh pun salah satu fungsinya adalah untuk akhlak. Tidak lepas untuk perbaikan akhlak. Salah satu contohnya adalah ibadah sholat.
juga adalah untuk memperbaiki akhlak. Dalilnya adalah surah An-Nahl, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu bisa mencegah dari perbuatan yang keji dan munkar. Subhanallah. Ya. Jadi tidak lepas syariat Islam mengajarkan kebaikan. Oleh karenanya siapapun yang merasa Islam, yang merasa mukmin, ketika dia tidak berakhlak, maka dia dipertanyakan keislamannya, maka dia dipertanyakan keimanannya. Karena akhlak mulia adalah bagian daripada syariat yang tidak bisa dilepaskan. Karena termasuk keimanan seseorang sempurnanya ada pada akhlak. Nah kemudian anak-anak sekalian, akhlak mulia juga adalah sebagai pemberat timbangan kebaikan pada hari kiamat nanti. Dan ini disampaikan oleh Rasulullah SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Athqalu syai'in fil mizan al-khuluqul hasan." Sesuatu yang paling berat timbangannya pada hari kiamat adalah akhlak mulia. Kemudian dalam hadis lain juga bahwasanya Rasulullah SAW mengingatkan bahwasanya orang yang paling dekat kedudukannya di akhirat nanti, di surga nanti denganku adalah yang paling baik akhlaknya. Subhanallah. Ini beberapa keutamaan dan masih banyak lagi keutamaan lain daripada akhlak mulia. Dan Bapak sangat berharap kita semua berusaha untuk memprioritaskan akhlak mulia untuk berada pada diri kita dan untuk kita realisasikan dimanapun kita berada. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah berwasiat untuk kita semua umatnya tentunya. Rasulullah SAW bersabda, "Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqil khuluqil hasan." Rasulullah bersabda, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada, dan iringilah setiap keburukan dengan kebaikan, maka keburukan itu akan terhapuskan dengan kebaikan, dan pergaulilah manusia dengan akhlak mulia. Subhanallah, anak-anak sekalian, 3 pesan Rasulullah ini. Pertama adalah ittaqillaha haitsuma kunta. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya untuk bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Ya, apakah di rumah, di luar rumah, seperti di sekolah, di lingkungan, di jalan, di tempat main, dan dimanapun saja kita berada, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu makna takwa? Makna takwa adalah mentaati segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Yang kedua, pesan yang kedua tadi adalah wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha, dan iringilah setiap keburukan dengan kebaikan. Artinya setelah kita berbuat keburukan, disengaja ataupun tidak, kemudian setelah kita sadar, maka segeralah kita berbuat baik. Apakah itu ucapan ataupun perbuatan? Contoh, ketika kita telah mengucapkan keburukan, maka segera iringi dengan perbuatan kebaikan, dengan perkataan kebaikan. Contohnya adalah ucapan-ucapan yang baik. Contohnya adalah istighfar. Setelah kita berbuat salah, istighfar, astagfirullah. Atau kita bersedekah, atau kita membantu orang, dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Maka kebaikan-kebaikan yang kita lakukan ini bisa menutupi kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Bisa dipahami anak-anak sekalian? Ya, karena kita adalah manusia, sebagaimana namanya adalah manusia yang berasal dari kata nasyan, yang maknanya adalah lupa. Sebagaimana Rasulullah sampaikan, al-insanu la yakhlu anil khata'i wa nisyan. Ya, bahwasanya manusia itu tidak lepas daripada salah dan lupa. Dan pesan Rasulullah yang ketiga tadi adalah wa khuluqin nas bi khuluqin hasan, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang mulia. Siapa itu manusia? Manusia yang sejenis dengan kita, seperti kita. Ya, ada laki-laki dan perempuan, dan manusia terutama yang berada di dekat kita, yaitu keluarga kita, kedua orang tua kita, ya, keluarga besar kita, kemudian tetangga kita, kemudian sekitar lingkungan kita, dan orang-orang dimanapun berada itu adalah manusia yang kita harus berakhlak yang baik. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW juga pernah
berpesan, dan banyak sekali pesan-pesan Rasulullah SAW. Di antaranya Rasulullah SAW pernah berkata, "Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min." Qila wa man ya Rasulullah? Qala la yu'minu man jarahu biwaiha. Bahwasanya Rasulullah bersabda, demi Allah dia tidak beriman, demi Allah dia tidak beriman, demi Allah dia tidak beriman. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapakah dia yang tidak beriman? Rasulullah menjawab, man la yu'minu man jarahu bawaiqahu. Tidak beriman dia yang terhadap tetangganya membuat tetangganya merasa tidak aman. Anak-anak sekalian, mungkin tidak terlalu panjang lebar, setidaknya yang Bapak tadi sampaikan adalah intinya, inti-inti, ya. Akan tetapi penjabarannya adalah sangat luas dan panjang sekali. Lebih-lebih prakteknya adalah tidak ada habisnya. Habisnya adalah setelah habisnya nyawa kita. Setelah kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka habislah, cukuplah, sudah. Ya, kita tidak perlu beramal lagi. Nah, itu dari praktek daripada amal akhlakul karimah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki amal-amal kita dan mengampuni kesalahan-kesalahan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amalia kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menempatkan kita ke dalam surganya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.